Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memberikan inspirasi dengan Microsoft Excel bagaimana membuat buku kas pribadi secara sederhana. Karena bagaimana, mari kita ikuti tayangannya yang sebagai berikut ini. Nah, di hadapan kita telah tertayang lembar kerja Microsoft Excel yang masih kosong. Kita akan membuat misalnya ini baris satu ini akan dipakai judul. Misalnya kita buku kas bulan, silahkan mau bulan apa. Nanti setiap sheet itu bisa di rename menjadi nama bulan juga ya, tetapi untuk judul ini misalnya Anda mau cetak itu bisa kelihatan rapi. Nah, ini saya kira karena nggak ada rumus, boleh langsung diketik saja. Misalnya bulan Juli 2022. Kemudian supaya rapi kita kasih jarak 1. Di sini kita langsung tanggal, kemudian keterangan, tanggal berapa, keterangannya apa, pemasukannya berapa, keluar ya pengeluarannya berapa, dan yang satu lagi adalah saldo. Sangat simpel, sederhana. Kemudian keterangan ini boleh langsung dirapikan supaya kelihatan rapi. Tentang layoutnya mau dikasih border, silahkan. Misalnya macam ini, nanti Anda bisa menambah sendiri. Bordernya kita kasih all border. Dan untuk judulnya ini boleh di center. Kalau mau boleh dikasih warna bold, lalu dikasih shadow. Ini hanya layouting ya, untuk mempercantik. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Untuk tanggal boleh Anda format date ya. Format cell, lalu kita pilih date. Kita pilih, karena itu sudah ada judul ya, kita boleh isi dengan misalnya tanggal 1 kan ini tidak ada bulan, misalnya 1 Juli kan, karena bulan Juli 1 Juli. Nah, ini sudah muncul. Nah, tetapi kalau kita munculnya seperti ini kan tidak bagus, maka Anda boleh setting ulang itu dengan format cell. Kita diberi kesempatan dengan custom. Nah, di custom di sini kalau kita perhatikan di tipenya atau type-nya, ini kan mm-nya ya, D, MN, YY. Maka Anda boleh berkreasi, misalnya ini saya hapus ya, MN ini kita hapus. Nah, perhatikan di sampel yang atas itu ikut hilang. Nah, demikian juga kalau Y-nya dibuang. Nah, ini juga akan ikut hilang, sehingga akhirnya hanya 1, ini tanggal 1. Boleh di center. Sehingga berikutnya ini format ini juga boleh di bawah. Jadi artinya kalau 1 ini otomatis 1 Juli, 2 Juli, 9 Juli, dan seterusnya. Gitu. Namun hati-hati di dalam penulisan tanggal itu Microsoft Excel tahu maksimalnya tanggal berapa. Kalau Juli kan maksimal 31. Iseng-iseng aja kita kasih tanggal 31 masih aman. Tetapi kalau kita ketik tanggal 32, nah di sini artinya 1 Agustus begitu. Nah, ini intermezzo aja untuk tanggal. Sekarang masuk ke inti buku kas. Misalnya pada tanggal 1, keterangannya adalah kita kasih saldo awal karena kita belum pernah punya sebelumnya. Saldo awalnya dianggap pemasukan. Nah, maka untuk pertama kali saldo awal adalah
saldo pemasukan. Tetapi kalau mau rumus ini langsung jadi, kita langsung satu rumus jadi, ya kita saldo sebelumnya ini walaupun judul ini dianggap nol. Jadi saldo sebelumnya itu diklik aja di atas, ditambah pemasukan saat itu dikurangi pengeluaran saat itu, lalu kita tekan enter. Tetapi ini ada error. Kenapa? Karena ini nilainya bukan angka, nggak bisa seperti itu. Itu logika. Nah, triknya Anda boleh ya nggak bisa, tetap harus, triknya ini sebetulnya dikosongkan, artinya nggak usah dikasih judul, aman. Tetapi kalau ini kasih judul maka dianggap sebagai teks. Maka untuk membuat tugas yang pertama kali selalu saldo awal itu hanya pemasukan saja. Tapi kalau mau dikurangi pengeluaran juga boleh, tapi kan lucu ya. Tapi nggak apa-apa, karena belum ada isinya nol. Nah, katakanlah saldo awalnya 5 juta misalnya. 5 juta oh gitu, Mbak Enda. Oh iya, iya. Aman. Oh iya.
Nah, setelah itu kita perhatikan yang ada di saldo, maka dia otomatis. Supaya nanti aman dan rapi, kita boleh format ya dari sebetulnya mulai dari pemasukan ini sampai terakhir di sini kita format dengan koma. Kalau di sini desimal tidak butuh ya kita hapus dengan decrease desimal sini. Sudah. Itu khusus untuk rumus pertamanya. Nah, selanjutnya misalnya pada tanggal 2 kita melakukan suatu ada pemasukan lagi. Katakanlah honor. Honor berarti ada pemasukan misalnya 2.500.000. Nah, di sini rumus yang mendasar adalah saldo awal dikurangi pemasukan ditambah ya mohon maaf ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran lalu kita tekan enter. Nah, sebenarnya rumus ini kalau kita generalisasikan ke bawah sudah jadi. Namun ini lucu ya. Terjadi seperti ini lucu. Oleh karena itu, sejak dari awal rumus yang dasar tadi akan kita gabung dengan rumus if. Tergantung nilai dari isi dari sel pemasukan dan sel pengeluaran itu ada isinya atau tidak. Artinya kalau kedua-duanya 0 baru dibuat rumus. Kalau kedua-duanya tidak 0 bisa minus bisa plus logikanya. Kalau tidak 0 itu kan berarti di sini apakah di sini yang ada isi. Kalau dicek ya. Jadi artinya gini, pemasukan ditambah pengeluaran tidak sama dengan 0 otomatis harus ada rumusnya gitu. Logikanya seperti itu. Kita coba ya. Jadi pakai rumus if jika ya ini if jika pemasukan ditambah pengeluaran tidak sama dengan itu kodenya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada isinya, logikanya gitu. Kalau tidak sama dengan 0 maka dia buat rumus saldo sebelumnya ditambah pemasukan saat itu dikurangi pengeluaran saat itu. Tetapi kalau 0 berarti nggak ada pemasukan dan juga tidak ada pengeluaran, maka dibiarkan kosong. Lambang kosong itu petik-petik semacam itu. Kita klik OK, maka di sini membuat rumus. Nah, sekarang kita generalisasikan seperti tadi, otomatis tidak muncul karena ini ditambah ini kosong. Nah, sekarang kita cek ada tanggal 5. Jadi tanggal tidak harus urut. Kalau tidak ada pemasukan ya sudah. Ada misalnya katakanlah beli buku tidak ada pemasukan berarti dia pengeluaran karena beli katakanlah 350.000. Begitu kita tekan enter di saldo ini akan otomatis muncul hasilnya semacam itu. Cek lagi ya supaya Anda mantap. Pada tanggal 11 di sini kita terima gaji misalnya jumlahnya 3 juta. Perhatikan di saldonya otomatis. Kemudian pada tanggal 15 kita misalnya bayar listrik jumlahnya 200.000. Ini otomatis. Kemudian pada tanggal 20 bayar internet IndiHome. Ini kalau kurang lebar Anda boleh langsung merah. Di sini misalnya 300.000. Otomatis ya. Demikian seterusnya. Ya. Jadi kita selalu terpantau saldonya ya.
Ini untuk pengendalian buku kas pribadi. Supaya rapi, ini boleh menggunakan perintah match and center, kasih judul bold. Nah, kesimpulan dari simulasi buku kas ini sebenarnya Anda telah mempelajari bagaimana membuat tanggal yang benar, kemudian memformat tanggal dengan baik sesuai kebutuhan, yang baru saja kita bisa mengatur supaya judul menjadi rapi. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa membuat sederhana untuk layoutnya, ada shadow, kemudian juga ada border. Kemudian yang berikutnya barusan kita membuat rumus sederhana untuk saldo awal, kemudian juga membuat saldo berikutnya dengan variasi dengan ditambah rumus if. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Masih banyak video-video yang saya akan di dalam kegiatan untuk mencerdaskan kita agar Anda lebih logis, teliti, dan kreatif. Jadi video-video yang saya upload ke YouTube, tujuan pertama dan utamanya adalah supaya Anda senantiasa berpikir logis, serta teliti, dan kreatif. Dengan demikian Anda akan menjadi semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang dapat eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.